Tuhan. Anak-anakku, hari ini kita akan mulai proses belajar mengajar lagi di siang hari ini. Namun sebelum kita mulai, Pak Guru mau absen ya. Kelihatannya semua lengkap ya? Semua masuk? Masuk. Iya. Pak Guru absen? Aplonia? Hadir Pak Guru. Asia Erni? Hadir Pak Guru. Aurelia Samadei? Hadir Pak Guru. Christine? Hadir Pak Guru. Dina Talijai? Hadir Pak Guru. Eva Emago? Hadir. Jessica Angelina Bulu? Hadir Pak Guru. Silwanus Kapiter? Hadir Pak Guru. Lores Termojai? Hadir Pak Guru. Rudi Ruslan Bulut? Hadir Pak Guru. Maria Helen Nago? Hadir Pak Guru. Maria El Rokubun? Hadir Pak Guru. Mersia Kuperjai? Hadir Pak Guru. Nesta Rema Kiduk? Hadir Pak Guru. Susana Sinta Gulut? Hadir Pak Guru. Ya, berarti semua hadir toh? Hadir. Ya, puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar mengajar di pagi hari ini, saya mohon kesediaan anak Eva untuk memimpin kita terlebih dahulu. Mari teman-teman Bapak Guru, sebelum kita mulai proses belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih menjaga kami dari rumah hingga sampai di sekolah. Sekarang kami hendak memulai pelajaran, kiranya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Amin. Berdoa selesai. Iya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hargai waktu. Tapi sebelum kita akan mulai proses belajar, Pak Guru mau bertanya dulu. Bagaimana menurut anak-anak tentang bersyukur itu pelajaran minggu kemarin? Bagaimana anak-anak bisa masing-masing ingat? Masih? Masih. Oke, berarti di kitab apa? Mazmur 100? Masuk pasal 100. Mazmur pasal 100 tentang hal bersyukur. Terus di apa lagi? Rasul Paulus. Oke, berarti semua masih ingat ya, puji Tuhan. Ya, anak-anakku, kita akan mulai proses belajar mengajar. Hari ini kita akan berbicara tentang hargailah waktu. Ya, hargailah waktu. Waktu itu adalah hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita sebagai umat manusia. Ya, tapi sebelum Pak Guru akan menjelaskan hargailah waktu, harus kita mengerti standar kompetensi, yaitu hidup bersyukur dalam segala situasi, serta mewujudkan hidup beriman dan berpengharapan. Kompetensi dasar, ya saya minta anak Eva baca. Kompetensi dasar, hidup bersyukur dalam segala situasi. Ya, hidup bersyukur dalam segala situasi. Indikatornya mewujudkan sikap bersyukur atas kuasa dan kasih Allah dalam hidupnya dengan menghargai waktu. Tujuan pembelajaran, ya saya minta anak Susan Gold membaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menunjukkan berbagai penerapan sikap menghargai waktu. Siswa dapat menunjukkan sikap berdoa merupakan pujian bagi Allah. Siswa dapat menunjukkan sikap mempersembahkan yang benar. Ya, kita tepuk tangan. Luar biasa ya. Apa yang dikatakan oleh Susan tadi, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menunjukkan contoh-contoh
penerapan sikap menghargai waktu. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap berdoa merupakan pujian bagi Allah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap persahabatan yang benar. Oke, anak-anakku, itu adalah 3 hal yang harus kita pahami secara bersama-sama dalam proses belajar hari ini. Ya, anak-anak, saya akan membagi kita dalam 3 kelompok. Oleh karena itu, saya ingatkan sebelum kita mulai membagi kelompok, Pak Guru ingatkan untuk semua anak-anak bahwa kita ada dalam situasi pandemi COVID. Jadi, puji syukur kita bisa dapat sekolah. Kita bisa bertatap muka antara Pak Guru dengan anak-anak. Tapi di tempat lain itu tidak bisa. Contohnya di kita Kabupaten Merauke saja. SMP 2 itu ditutup total karena salah satu gurunya kena COVID. Oleh karena itu kita harus menjaga semua pakai masker. Oke, kita akan bagi 3 kelompok. Silakan. 5 orang. Silakan memilih, Pak Guru tidak pilih siapa-siapa kelompok, tapi silakan. Ya, silakan. Silakan bagi kelompok sesuai dengan ini keinginan masing-masing. Ada berapa? 3 kelompok. Pak Guru kasih kita waktu 4 menit, silakan. Ya, kalau bisa kelompok yang ini, Erni pindah di sini boleh. Erni pindah di sini supaya tidak kelihatan ini. Ya, tapi pindah di bagian sana. Oke. Geser ke sini. Itu geser, kiri geser ke sini. Dengan ini. Ya, jangan terlalu juga. Iya, di situ saja. Christine, kelompoknya di mana? Oke, berarti geser ya kayak ini. Jadi geser ke sini. Yang itu juga boleh dengan ini. Aku ya, geser. Tapi jaga jarak ya, jaga jarak. Ya, jaga jarak. Semua sudah? Ketua kelompoknya sama sini siapa? Eva. Kelompok? 2. Kelompok 2. Iya. Kelompok 1? Iya. Berarti yang ini yang kelompok I. Ketuanya siapa? Emma. Iya. Silakan anak-anak membaca materi yang ada. Ya, silakan. Semua bawa laptop toh? Iya, silakan kalian buka Alkitab. Buka Alkitabnya itu Efesus. Silakan kalian membuka Alkitab Efesus pasal 17 dan Efesus pasal 5 ayat 21. Iya, itu silakan kalian baca. Kita akan diskusi
selama 25 menit. Iya, silakan. Silakan tulis di kertas masing-masing. Nanti habis itu kita kasih di ketua, baru ketua yang merangkul, baru dia akan ini. Bisa? Semua bang berdiri dulu, semua bang berdiri. Kalian tegang sekali. Bang berdiri, bang berdiri. Ayo tepukan. Ayo berdiri dulu. Ayo tepukan semua, tepukan semua. Oke, sudah bisa mulai? Sudah bisa? Oke, lanjut. Silakan. Kenapa? Ganti, ganti. Ya. Ya, baik dulu kabar pendam. Ya, kita waktu 25 menit ya. Ya, baca baik ya, supaya sebentar. Ingat, Pak Guru akan memberikan nilai. Dan nilai itu, semua anak-anak itu Pak Guru kasih nilai. Yang berperan aktif, pasti Pak Guru akan kasih nilai. Ya, diskusi, tulis kalian tulis jawaban semua. Nanti kasih di ketua baru dia rangkum semua.
bisa? Bisa, iya. Sudah bisa? Bisa, Pak. Oh iya, ya. Iya. Ya, 10 menit lagi. Diskusi kita telah selesai. Iya. Bagaimana ini? Bisa? Iya. Oke, sudah? Oke, silakan kalian kumpul, kalian punya hasil di ketua kelas. Ya, kasih di ketua kelas, kasih di ketua kelompok. Ya, kasih. Iya. Hasilnya silakan ketua kelompok merangkul semua. Ketua kelompok merangkul, baru nanti kita bahas bersama-sama. Sudah bagi semua? Sudah? Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Iya, luar biasa anak-anakku, kita harus menggunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Sebab waktu itu dia tidak akan berputar kembali. Iya, silakan. Saya kelompok mana yang mau duluan? Angkat tangan. Ya, kelompok 1. Ya, silakan menjawab soal yang tadi. Ya, silakan. Kelompok ini pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Sebutkanlah 2 contoh sikap hidup tak tepat waktu. Iya, jadi kita sudah berdiskusi tadi. Tapi sekarang kita akan membaginya dan Pak Guru memberikan kesempatan dulu, nanti baru Pak Guru rangkum. Sekarang kesempatan dari kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Kelompok 1 baca ulang. Mungkin kelompok 3 tidak dengar. Pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Sebutkanlah 2 contoh sikap hidup tepat waktu. Nah, sebutkan 2 contoh sikap tepat waktu. Silakan. Jawaban dari kelompok 2 ke kelompok 1. Iya. 1 menyanyi lagu rohani. Iya, silakan. Menyanyi lagu rohani.
Iya, jawaban dari kelompok 3 bahwa menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu doa Bapa Kami, dan menghormati orang tua. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana kelompok 1 setuju? Ya? Oh, mereka minta menyanyi doa Bapa Kami. Semua bisa? Ayo. Semua berdiri, kita menyanyi doa Bapa Kami dulu. Doa Bapa Kami. Silakan kelompok 3, mulai. Doa Bapa Kami. Semua. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, semua tepuk tangan. Ya, terus. Ya, jadi itu waktu kalian berdoa menyanyi itu rasa nyaman atau tidak? Nyaman, damai. Jadi itu adalah sikap ya yang ditanyakan oleh kelompok 2, kelompok 1. Ya, anak-anak bagaimana kalau menghormati orang tua? Di sini siapa yang di rumah menghormati orang tua, anak-anak? Ya, berarti semua menghormati orang tua, toh? Cara menghormati orang tua itu yang bagaimana? Berarti kalian datang menyampaikan salam buat orang tua. Selamat pagi. Iya, untuk Bapak dan Mama. Oke, sekarang kita minta lagi kelompok berapa yang mau ini? Kelompok 2. Ya, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Sebutkan 2 contoh sikap berdoa yang merupakan pujian bagi Allah. Iya, dengar baik-baik kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Untuk kelompok 1 tadi kelompok 1 sudah kasih pertanyaan untuk kelompok 3 toh. Sekarang kelompok 1 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2 akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan baca ulang. Dengar baik-baik. Sebutkan 2 contoh sikap berdoa yang merupakan pujian bagi Allah. Iya, silakan. Jawaban dari kelompok 1. Beribadah, menjalankan tugas pelayanan, misalnya berkunjung dan mendoakan teman yang sedang sakit. Iya, berkunjung dan mendoakan teman yang sakit. Ya, anak-anak, kita berkunjung itu di sini siapa yang pernah berkunjung temannya yang dia sakit? Ya, luar biasa. Waktu kalian datang itu teman rasanya bagaimana? Senang. Kesenangan itu adalah obat yang mujarab. Ya. Jadi ketika kita mengunjungi teman yang sakit, kita datang kunjungi orang tua kita yang sakit, bapak adik kita yang sakit, atau mama tua kita yang sakit, ketika kita datang itu pasti ada rasa bahagia di dalam hati. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kita masuk di kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Pertanyaan untuk kelompok 3.
Ya, pertanyaan untuk kelompok 2. Sebutkan Sebutkan 2 jenis persembahan yang benar. dari kelompok 3. Hasilnya di buku. Iya, hasil Pak Guru sudah ambil, tentunya pasti semua akan dapat nilai. Ya, hasil ini Pak Guru ambil, saya bagi nilai bagi kita semua. Ya anak-anak, sebelum ini Pak Guru akan menjelaskan, ya. Tadi kita hidup, hargailah waktu. Waktu itu adalah segala-galanya bagi kita. Ya, waktu adalah segala-galanya bagi kita. Pertama, waktu kalian bangun pagi, hal apa pertama yang kalian buat? Berdoa. Setelah selesai berdoa, kalian buat apa? Menyapu rumah. Apa lagi? Buka jendela. Apa lagi? Menyimpan tempat tidur. Nah, jadi anak-anak semua itu akan berjalan. Apalagi kita sebagai anak sekolah. Berarti kita harus memanage waktu itu dengan baik. Bangun tidur, berdoa. Habis itu menyimpan tempat tidur. Habis itu pekerjaan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita di sini, kalau sumur jauh berarti kita harus timba air. Pergi timba air langsung mandi. Berarti kita sudah menghemat waktu. Dalam arti begini anak-anak, ketika kita pergi timba air, kita mandi. Habis itu kita pulang bawa air untuk kebutuhan di rumah. Itu adalah kita bisa menghemat waktu. Nah, anak-anak, tujuan hari ini kalian datang sekolah untuk apa? Belajar. Jalan dari Turai sampai sini berapa jam? 1 jam. Kalian jalan 1 jam. Kalau kalian bermain di jalan, berarti akan terlambat. Berarti kita tidak menghemat waktu. Itu adalah contoh-contoh konkret. Kita tujuan datang sekolah berarti kita harus belajar, bukan harus banyak bermain. Pak Guru selalu lihat itu. Itu Erni di mana? Ya, dia sering terlambat terus. Nanti Pak Guru akan kasih pertanyaan Erni, kenapa dia selalu terlambat terus? Ya. Jadi Pak Guru harap waktu itu sangat berharga. Nah, waktu itu juga kita harus ada bersama-sama dengan orang lain. Orang lain itu siapa saja? Teman, guru, tetangga, saudara, apa lagi? Kakak. Nah, waktu itu kita harus bagi rata, ya, supaya waktu untuk tidur. Siapa di sini tidak tidur? Pasti semua tidur. Ya, baik itu di rumah, kita harus membagi waktunya dengan baik. Ya, ya anak-anak itu mengenai waktu. Terus waktu untuk Tuhan dan sesama. Ya, setiap hari Minggu anak pergi sekolah Minggu atau tidak? Pergi. Ada yang sembahyang keluarga ikut? Ada. Berarti itu waktu untuk Tuhan. Ada waktu khusus untuk kalian berdoa kepada Tuhan atau tidak? Ada. Waktu di saat waktu apa saja kalian memberikan waktu khusus untuk Tuhan? Angkat tangan yang biasa punya waktu khusus. Ya. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Lores. Ya. Untuk Roko pun waktu khusus hari apa nak? Untuk kakak biasa sembahyang. Hari Minggu dan hari Kamis. Anak-anak itu. Flores?
Hari apa nak? Hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Ya, jadi harus kita memiliki waktu khusus untuk kita hubungan dengan Tuhan. Hubungan khusus kita dengan Tuhan. Kenapa anak-anak? Karena waktu Tuhan dia berikan kepada kita. Pak Guru mau tanya, sekarang kita semua masih bernapas? Masih. Siapa yang kasih kita napas? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa melihat ibu tumbuhan ini, siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan. Kita memberikan mata kita untuk bisa melihat. Itu waktu Tuhan kasih. Jadi anak-anak, mari kita hargai waktu. Sesama saya Pak Guru sudah tanya toh, kita harus berkunjung ke teman. Terus harus kita memiliki prinsip-prinsip mengatur waktu. Yang tadi Pak Guru sudah tanya toh, bangun pagi, terus apa yang kita kerja. Nah, contoh-contoh yang ada Pak Guru sudah buat tugas ini. Jadi nanti tugasnya anak-anak, kalian akan menyusun waktu kalian, ya. Ya. Ini ada tugas ini. Nanti Pak Guru sudah bagi contohnya ini. Ya. Contohnya di sini Pak Guru buat ini dari jam 4.30 sampai jam 5.00 bangun tidur, doa pagi, ya. Terus jam 5 sampai jam 6 olahraga, mandi. Siapa yang bisa olahraga pagi? Oh, ini ketahuan berarti dong tidak pernah olahraga dong. Bangun itu langsung mandi langsung jalan ke sekolah. Tapi jalan ke sekolah itu juga olahraga. Bayangkan kita 1 jam jalan dari sana, tidak ada mobil, tidak ada sepeda. Siapa punya sepeda? Tidak ada, kasihan deh lo. Iya, tapi Pak Guru salut dengan siapa anak-anak. Jalan 1,5 kilo, tepat jam 7.15 sudah sampai di sekolah. Walaupun ada yang sedikit terlambat, Pak Guru senang sekali. Ya, kita tepuk tangan dulu, Pak. Ya. Terus persiapan ke sekolah itu jam 6 sampai jam 7. Terus dari jam 7 sampai jam 10 belajar di sekolah. Sekarang karena COVID ini maka kita membagi waktu dari jam 7 sampai jam 10 kita belajar. Terus jam 10 sampai jam 12 belajar di rumah. Terus jam 12 sampai jam 3 makan siang dan istirahat. Sampai di sini tidak pernah istirahat, anak-anak. Emang, berarti kau biasa di pinggir kali toh? Iya toh? Iya. Ingat, waktu istirahat sekarang Pak Guru sudah kasih tugas, jadi tolong. Terus jam 16.30 sampai jam 17.00 mandi main dengan teman-teman. Ada waktunya untuk kita main dengan teman-teman juga. Ini Pak Guru sudah bagi waktunya harus ini. Jam 18 sampai jam 19.00 makan malam. Terus jam 19 sampai jam 21.30 belajar mengerjakan PR. Terus jam 21.30 sampai jam 4.30 itu kita tidur. Berarti semua waktu sudah bagi habis toh? Nah, ini contoh waktu ini Pak Guru sudah buat. Tugasnya kalian di rumah, siap kerja tugas? Siap. Siap? Siap. Loris siap Pak Guru. Laki-laki siap Loris? Siap. Siap. Oke. Jadi ini sebagai patokan untuk kita semua. Pak Guru juga pakai waktu ini, ya, supaya Pak Guru juga tidak terlambat. Bukan Pak Guru marah-marah anak. Ini kenapa kau terlambat? Ya, iya itu tugasnya kalian. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada? Ada. Siapa-siapa mau bertanya? Silakan. Pak Guru. Yang bertanya pasti Pak Guru kasih nilai. Baik. Siapa yang bertanya? Aduh, semua angkat tangannya. Ya, karena Pak Guru biasa lihat Eri terlambat toh, maka Eri kau yang bertanya. Pak Guru, bagaimana dengan saya bisa datang ke sekolah terlambat? Nah, ini dia. Kita sudah mengatur waktu, sekarang dia bertanya lagi dia sendiri. Kenapa dia terlambat terus? Pak Guru tanya, pagi-pagi kau bangun buat apa nak? Cerita dulu supaya Pak Guru bisa bagi waktu terlambat terus. Bisa bangun Masak terus? Mandi? Aduh, teman-teman, dia ini
Pak Guru Panak ini luar biasa. Tepuk tangan buat dia dulu. Ternyata dia sering terlambat itu karena dia harus masak. Siapa di sini ada yang masak lagi kan? Itu toh, ada berapa orang? Iya. Dia masak dulu, habis masak dulu, siapkan makanan, habis dia pergi mandi. Baru dia datang sekolah, akhirnya selalu terlambat. Ya, makasih Pak Guru sudah lihat kok bagus sekali, sudah bisa masak di rumah, tapi tolong Pak Guru Panak Irni, kau cantik, baik, tolong diatur waktu dengan baik ya. Bisa? Ya, itu Pak Guru sudah buat jadwal dan mulai besok kau ikut jadwal itu, pasti kau tidak akan terlambat lagi. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Tadi kan dari perempuan toh, sekarang laki-laki. Dalam menghargai waktu selain dengan berdoa setiap waktu berarti sikap yang harus saya buat setiap waktu seperti apa? Iya, setiap waktu. Pertanyaannya Sil itu setiap waktu dia harus buat apa? Terus Pak Guru mau tanya dulu, Sil di rumah kok biasa buat apa saja? Kau tanya. Mandi pagi. Dia di rumah laki-laki yang hebat. Tepuk tangan dulu. Dia sapu rumah. Dia pergi timba air. Apa lagi? Oke, ya, dia sapu rumah. Dia sapu halaman rumah. Berarti luar biasa. Dia sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Karena sini ini jarang terlambat. Lalu Pak Guru tanya, kau biasa di rumah kau buat apa nak? Habis itu mandi. Iya. Tepuk tangan dulu keluarga. Orang juga tidak kalah. Dia bangun pagi, dia sembahyang, habis menyimpan tanpa tidur. Dia pergi ke sumur untuk mandi, dia tidak lupa untuk membawa air untuk bawa pulang ke rumah. Itu adalah hal-hal yang baik. Jadi anak-anak, mari kita semua harus mengatur waktu dengan baik. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Dari 3 hari ini tujuan pembelajaran siswa dapat menunjukkan contoh-contoh penerapan sikap menghargai waktu. Yang tadi Pak Guru sudah kasih contoh tadi toh. Nanti kalian ikut petunjuk itu ya, supaya kita tidak terlambat. Siswa dapat menunjukkan sikap berdoa, merupakan pujian bagi Allah. Kalian sudah bangun pagi sudah berdoa toh? Sudah. Berarti itu pertanda bahwa itu adalah pujian. Terus siswa dapat menunjukkan sikap persahabatan yang benar. Di sekolah, di sini Pak Guru jarang lihat kalian berkelahi toh? Berarti bukan jarang, tapi tidak pernah berkelahi. Kalau mungkin titik muka atau berjuk, nah itu wajar, ya. Kayak kemarin, Dina di mana Dina? Kemarin Dina melaju. Nah itu adalah membuat satu persahabatan yang tidak baik. Tapi setelah Pak Guru damaikan, semuanya sudah baik, ya. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Oke, puji Tuhan. Iya, anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan kelompok 1 punya hasil dari tugas pelayanan, berkunjung dan mendoakan teman yang sedang sakit. Ya, ini ada pada poin yang ketiga ini. Siswa dapat menunjukkan sikap persahabatan yang benar. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, berkunjung dan mendoakan teman yang sedang sakit. Itu ada pada poin yang ketiga itu. Bisa? Bisa kita lakukan itu? Bisa. Dan kita berdoa saja. Anak, kau bangun baik. Iya. Bukan kita berdoa saja. Nanti ke depannya Pak Guru mau kita buat jurang supaya kita kumpul uang. Kalau teman satu orang 500 rupiah saja tidak apa-apa. Bisa? Bisa. 1000 bisa? Bisa. Iya, berarti kita 15 orang itu dapat 15.000. Jadi kalau kita ke teman yang sakit berarti kita beli gula kah, beli apa lagi? Teh, ya. Bila perlu beli susu supaya dia segar kembali.
ya mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini. Kiranya proses belajar mengajar hari ini menjadi berkat buat anak-anak, dan harapan Pak Guru adalah kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan jadwal pembagian waktu yang ada. Bisa? Bisa. Oke, sekian, dan kita akan selesai pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, Pak Guru mau menyimpan buku-buku semua anak-anak, menyimpan buku-buku. Ya, kita menyimpan buku-buku. Semua sudah menyimpan buku-buku? Sudah. Iya, semua bangkit berdiri. Pak Guru minta semua anak-anak berdiri. Ya, sebelum kita pulang, Pak Guru akan menutup dengan doa. Mohon sikap doa yang baik dan benar. Ya, sikap doa yang baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh mulia. Engkau telah membagi waktu yang terbaik bagi saya bersama anak-anakku. Kami telah selesai belajar. Berkati kami supaya kami menghargai waktu dengan baik. Dan di waktu ini kami berkomunikasi dengan saudara-saudara, dan disitulah nama Tuhan dipuji. Sekarang Tuhan, mereka akan pulang. Tuhan memberkati mereka supaya mereka pun berjalan dengan baik, dengan jarak sekitar 2 kilo di Tuhan. Mereka pun bisa sampai di rumah tangga mereka masing-masing dengan baik, bertemu bapa, mama, adik-adik mereka, dan mereka beraktivitas kembali seperti hari-hari yang ada. Jauhkan penyakit COVID ini Tuhan dari kami, supaya kami tetap bersemangat sekolah lagi Tuhan. Memberkati kami Bapak Ibu Guru yang senantiasa ada di tempat ini, membagikan ilmu buat anak-anak kami, supaya kami pun tetap semangat. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kami semua anak-anakku dan semua orang tua kami masing-masing. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima Oke, salam. Ya, sampai jumpa minggu besok ya. Ya, Bapak Guru. Dah semua.